Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini, seperti biasa, bagi sobat semuanya, kami membahas topik tentang peternakan sapi. Di sini sudah bersama narasumber kami, seperti biasa. Beliau ini narasumber berdasarkan pengalaman-pengalaman beliau selama beternak sapi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa, Mas, hari ini? Solusi sapi yang tidak mau menyusui anaknya, Mas. Oh ya, tadi. Jadi di video kali ini membahas solusi indukan sapi yang tidak mau menyusui induknya. Menyusui anaknya. Induknya juga susui. Ngapain? Nggak bisa ya? Nah, sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe sebelah kiri sini di bawah video. Like bila Anda suka, dislike bila tidak suka, komennya kami nantikan. Share ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Lanjut ke pembahasannya, Mas. Itu bagaimana, Mas, menurut sampean? Solusi sapi yang tidak mau menyusui anaknya ya. Anaknya, bukan menyusui induknya, Mas. Iya. Itu begini, Mas. Ya pengalaman saya hampir ada pengalaman itu. Oh gitu. Hampir. Sapi yang ini, kepala putih ini, hampir yang ini. Ini kan doro. Kelihatan ya? Kelihatan nih, Pak, sapi putih. Iya, ketara. Nah, kelihatan. Ini kan doro. Ini doro itu saya beli doro besar. Oh. Nah, doro sudah siap bojo, siap kawin. Nah, itu kalau disentuh susunya, puting susunya itu, belakangannya itu nyelentak. Ya? Nah, iya, kita pernah diselentak di video sebelumnya. Itu salah satu ciri-ciri sapi itu yang biasanya itu ada apa? Ada indikasi dia itu tidak menyusui anaknya. Itu kalau masih doro. Oh, gitu. Coronya supaya tidak nyelentak ya harus beli dari yang kecil itu, atau yang kalau beli sapi yang lulut. Nah, tipnya begini, Mas, kalau mau beli sapi itu usahakan sapi itu yang kutuk. Apa kutuk itu? Kutuk itu jinak, Mas. Oh, yang jinak ya? Jinak itu dipegang, itu ndak giras. Ndak dipegang selakangannya gitu, ndak nyelentak. Itu pilihlah sapi yang seperti itu. Tipnya seperti itu. Awal-awal belinya. Kalau beli babonan. Nah, kalau kita punya pedetan atau beli pedetan, ya kita latih. Kita latih dilus-lus, dipegang-pegang selakangannya gitu. Dipegang bertarik-tarik ya? Ditarik nggak apa-apa, puting-putingnya susu. Intinya selakangannya itu kalau dia tuh nggak nyelentak, itu ada harapan sapi itu mau disusui anaknya. Itu tidak semuanya sapi yang nyelentak tidak mau disusui anaknya ya, tapi kebanyakan kebanyakan seperti itu sapi itu suka nyelentak. Nah, kalau nyelentak itu repot bener, karena begini, nanti ada sambungannya nanti. Begini ya, kenapa saya omongkan beli sapi yang tidak nyelentak? Kalau kadang sapi nyelentak ya nggak apa-apa ya, kita nggak tiap hari pegang itunya kan, itu kan anaknya yang nyusu. Tapi kan kalau memandikan juga repot. Di selakang-selakangnya harus nyentor, kalau nyelentak itu wah ngeri. Dengkul ini bisa patah gitu. Senggolnya. Ini diselentak itu, Mas. Oh, banyak kejadian diselentak sapi itu, Mas. Iya, saya lihat di YouTube selentak sapi itu termasuk salah satu kerepotan peternak. Iya. Nyelentak itu ditendang gitu ya, tendangan sapi ya. Iya, bahasa Jawa, Mas, nyelentak, Mas. Iya. Tapi sahabat banyak yang paham berarti nyelentak. Begini ya. Solusinya begini. Ya pertama, belilah sapi yang jinak. Yang jinak, yang lulut tadi. Atau kita tidak beli yang jinak, kita punya pedetan, dilatih supaya tidak nyelentak, dilus belakangannya, dilus gitu pokoknya supaya jinak. Yang kedua, kalau dia itu kadung mana, biasanya kan doro yang kayak gitu, Mas, yang sering. Oh gitu. Doro, karena ya saya ceritakan sapi putih ini, itu tidak mau anaknya lahir ya. Dia tuh anaknya dijilat-jilat sebenarnya. Sebenarnya dijilat-jilat, masih dijilat-jilat juga. Sudah diopain gitu. Terus anaknya belajar berdiri mau nyusu, diselentak, Mas. Nggak tahu, ya mungkin atau keri atau gimana ya nggak tahu ya. Diselentak-selentak, Mas. Sampai ini dulu siang itu maunya itu siang hampir sore itu. Beranak malam itu nggak mau. Saya pegang itu juga nyelentak. Anaknya saya jorokan diselentak lagi sampai gelebak gitu, Mas, anaknya. Saya udah bingung, tak jual ini kalau tidak mau anu lagi ini, tak jual ini. Nah, terus alhamdulillah itu setelah sekitar jam 3 sore, beranak kan jam 9 malam ya, malam tuh. Sampai jam 3 sore itu mau. Tapi usaha saya seperti itu.
suka pelorot-pelorot kayak gitu. Berapa hari itu sampai usaha sampai nol? Ya berapa jam? Itu Sore gitu ya. sore ya suka pelorot-pelorot gitu pokoknya curut gitu coba kayak tadi itu pakai ember tadi. Tapi sempat kena selentak juga namanya. Ya mau dibukang udah sana sini dia. Terus solusinya setelah itu kita root dengan tali, Mas. Kita root, kita pinggirkan dengan tali supaya bagaimana sih dia tuh enggak nyelentak gimana caranya. Ya, anaknya bisa di sini kan? Bukan, kita pelorot anaknya enggak mau, sudah lemes kalau sudah kita usaha pakai tali itu anaknya udah enggak mau, mampus susu aja enggak mau. Kita root pakai tali, tapi ya repot kayak gitu, Mas. Terus tiap hari harus kayak gitu, kita jekatkan lagi, masih enggak mau, pelorotkan lagi. Sampai dia tuh mau. Terus yang keberapa tadi pokoknya yang itulah ya. Terus bisa juga kita usaha, kita beli paketan, Mas. Paketan susu paketan susu, kalau di sekitar kita ada paketan susu, kita beli susu paketan susu induk. Kalau masih enggak mau juga nyusui, sudah kita usaha seperti itu enggak mau nyusui terus, kita sudah beli paketan enggak mau nyusui, ya solusi terakhir dijual, Mas. Dijual. Saya jual kalau kayak gitu. Nanti kemungkinan beranak kedua ya kayak gitu kemungkinannya. Tapi juga bisa juga berubah ya. Kalau masih sudah mau menyusui ya kita teruskan. Kalau tidak mau ya dijual lah, repot, Mas. Biayanya banyak, Mas, beli paketan. Iya betul. Itu ya, kalau ada ya. Iya, kalau ada. Oke, itu cukup, Mas, kayaknya. Ya, kalau fatal ya bisa mati loh, Mas. Bisa mati. Ya. Kalau kita tidak telaten ngambilkan susu dari induknya ya bisa mati. Kalau kita juga nggak momen seperti itu habis lahiran nggak cepet-cepet kita terapi kayak tadi di bisa ya gitu. Lama-kelamaan induknya nggak mau betul ya ngasih. Peternaknya tuh ekstra usaha itu, Mas. Jadi seperti itu sobat semuanya. Jadi tanggap kalau kelihatan anaknya sudah nggak, induknya nolak mau disusui, diselentak, salah satunya itu tadi. Peternaknya harus giat sampai mau induknya menyusui. Solusi terakhir dijual kalau tidak ini mau, karena paketan itu mahal. Oke, sobat semuanya, itu tadi penjelasan yang sangat gamblang sekali menurut saya. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Apabila di sini ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.